Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali kita akan coba lanjutkan membahas terkait jurnal khusus ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai jurnal khusus, jurnal penjualan, kemudian ada jurnal penerimaan kas. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait jurnal khusus yaitu jurnal pembelian. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi atau menyusun jurnal pembelian ini? Yang pertama adalah kita siapkan dulu atau kalian siapkan dulu bentuk jurnalnya atau tabel jurnalnya. Kira-kira seperti ini, ada kolom tanggalnya, ada invoice number, ini untuk menuliskan nomor fakturnya atau nomor bukti transaksinya. Lalu ada description untuk keterangan dan ada sisi debit dan sisi kredit. Di sisi debit sendiri, di sini kita lihat ada kolom merchandise inventory. Ini untuk menuliskan berapa nilai pembeliannya. Lalu ada PPN income, ini untuk menuliskan atau mengisi berapa nilai PPN. Dan ada freight paid, ini untuk beban angkut pembelian, ini jika ada. Ya, sekali lagi jika ada, maka kita bisa isi beban angkut pembelian, jika tidak ada kita kosongkan. Dan untuk sisi kreditnya ada akun payable, ini digunakan untuk mengisi berapa nilai utang dagang yang muncul dari transaksi pembelian ini. Yaitu jumlah dari nilai pembelian ditambah dengan nilai PPN dan nilai beban angkut pembelian. Maka disitulah akan jadi jumlah utang dagang kita. Jadi kredit ada akun payable ini untuk menuliskan atau untuk mengisi berapa utang dagang yang muncul dari transaksi pembelian ini. Oke, lalu kemudian di bawah kolom paling bawah silakan kalian masukkan kode akun dari masing-masing akun ini yang ada di tabel ini ya. Kita masukkan di kolom paling bawah, kasih judul akun number. Lalu setelah itu baru kita siapkan juga untuk tabel rekapitulasi ya, seperti di awal bahwa rekapitulasi ini untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit dan akun-akun yang muncul di sisi kredit. Kita masukkan, kita rekap, tentunya sesuaikan dengan akun terkecilnya, nanti kita susun ke sini. Atau bisa kita lihat di sini debit ada merchandise akunnya 11500, PPN 21600, freight ini 51200. Ini bisa kita langsung susun saja kode-kode akunnya. Mulai dari kode akun terkecil, kalau kita lihat kode akun terkecil adalah merchandise, lalu PPN dan freight. Ini bisa kalian langsung ngisi ke sini atau bisa kalian langsung masukkan ke sini. Ya, seperti ini. Nah, untuk totalnya masing-masing akun ini kita nunggu nanti kita isi dulu berapa totalnya, baru setelah itu kita masukkan di sini. Dan di sisi kredit di sini hanya ada satu akun yaitu akun payable, maka di sisi kredit kita masukkan kode akun untuk akun payable ini. Kita masukkan di sisi kredit dan totalnya kita nunggu nanti total yang ada di kolom akun payable ini. Oke, sekarang kita coba mulai bagaimana cara mengisi purchase journal ini. Nah, untuk mengisi atau menyusun purchase journal, kita harus tahu bahwa transaksi seperti apa atau bukti transaksi seperti apa yang akan kita catat atau kita masukkan ke purchase journal. Bahwa purchase journal secara fungsi ini digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Ya, jadi ingat-ingat bahwa purchase journal ini disusun untuk mencatat seluruh transaksi-transaksi pembelian akan tetapi yang sifatnya kredit. Nah, pertanyaan yang kedua muncul, pembelian kredit berarti bukti transaksinya seperti apa? Seperti itu. Nah, untuk bukti transaksi pembelian secara kredit itu akan dibuktikan dengan faktur. Ya, akan dibuktikan dengan bukti transaksi faktur, tetapi faktur yang kopnya perusahaan lain. Karena di sini faktur ada dua. Jika ada faktur kopnya perusahaan kita, dalam hal ini kita kan misalnya sedang membuatkan laporan UD abadi. Apabila ada faktur, kop perusahaannya adalah UD abadi, berarti itu adalah penjualan kredit dan dicatat di jurnal penjualan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kita cari adalah faktur, tetapi yang kopnya atau kop perusahaannya itu bukan UD abadi. Dalam artian kita akan cari bukti transaksi faktur yang kop perusahaannya adalah kop perusahaan orang lain atau kop perusahaan bukan UD abadi. Oke, langsung saja di sini sudah saya siapkan bukti-bukti transaksi atau dokumen-dokumen transaksi di sini sudah saya siapkan ya. Nanti kita akan telusuri dokumen-dokumen transaksi mana saja yang masuk ke dalam
jurnal pembelian. Oke, sekarang kita coba akan telusuri dokumen transaksi mulai dari dokumen nomor 1. Bahwa perlu saya ingatkan tadi bahwa yang akan kita masukkan ke dalam purchase journal adalah dokumen transaksi faktur yang kopnya perusahaan orang lain. Kita lihat di sini yang kita seolah-olah sedang kita buatkan laporan keuangan adalah UD Abadi di sini. Oke, sehingga di sini kita akan cari faktur yang kopnya bukan UD Abadi. Oke, di sini kita mulai dokumen nomor 1. Lihat di sini kita langsung ketemu faktur. Bahwa faktur yang kita cari adalah faktur yang bukan UD Abadi. Berarti dokumen nomor 1 ini bisa kita masukkan atau bisa kita catat ke dalam jurnal pembelian ini atau purchase journal. Caranya adalah yang pertama, jika mengisi purchase journal, kita akan coba isi mulai dari sisi debit, yaitu mencari berapa nilai pembeliannya. Di faktur ini atau bukti faktur ini, jumlah pembelian itu didapat dari jumlah barang yang dijual dikalikan dengan harga pembelian. Jumlah barang yang dibeli dikalikan dengan harga pembelian. Nah, di sini kita melakukan dua pembelian atau melakukan dua pembelian jenis barang, yaitu kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Di sini untuk total pembelian Panasonic itu adalah 90 juta dan total kulkas Toshiba itu 52.500.000, sehingga total pembeliannya itu adalah 142.500.000. Nah, total pembelian ini ya, yang kita akan masukkan di kolom merchandise itu adalah kita ambil dari kolom total harganya, yaitu 142.500.000. Berarti ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk kolom PPN-nya sendiri atau PPN income-nya, ini kita ambil dari kolom PPN ini. Berarti yang ini kita ambil, yaitu 15.675. Kita masukkan ke sini. Dan yang terakhir, kita masukkan untuk kolom freight paid. Freight paid itu adalah beban angkut pembelian. Di sini kita lihat ada kolom freight paid, itu nilainya adalah 1 juta. Nah, beban angkut pembelian ini kita masukkan di purchase journal di kolom freight paid ini. Nah, lalu kemudian untuk sisi kreditnya, akun payable, itu adalah penjumlahan dari kolom merchandise ditambah PPN income ditambah beban angkut pembelian atau freight paid ini. Maka setelah ditotal, di sini ketemulah nilai untuk akun payable itu 159.175.000. Inilah total utang dagang kita kepada Gunung Kawi. Ya, jadi saya lupa tadi di pertama kita masukkan dulu tanggal transaksinya. Di sini kita masukkan dari awal ya. Tadi agak kelewatan loncat. Kita masukkan tanggalnya tadi tanggal 2. Ya, terjadi tanggal 2 transaksinya. Lalu nomor fakturnya adalah F011. Ini masukkan ke invoice number. Dan keterangannya kita isi kepada siapa kita membeli. Di sini kita membeli kepada Gunung Kawi. Jadi UD Abadi ini membeli barang kepada PT Gunung Kawi. Sehingga keterangannya atau deskripsinya kita masukkan PT Gunung Kawi. Oke, seperti itu cara mengisinya ya, cukup mudah. Oke, sekarang kita coba cari contoh lain. Kita masih tetap cari faktur yang kopnya bukan UD Abadi ya. Oke, nomor 2 bukan. Masuk ke dokumen nomor 3. Oke, di sini ada faktur. Kembali, ini adalah kopnya perusahaan orang lain atau PT Bromo Asri. Berarti dokumen transaksi nomor 3 ini bisa kita masukkan ke dalam jurnal pembelian ini. Oke, kita mulai susun dari pertama, kita masukkan tanggal dulu. Di sini terjadi tanggal 5 dengan nomornya 2117. Kita masukkan sini tanggal 5 ya, tanggal transaksinya. Nomornya adalah F217. Lalu kemudian untuk deskripsinya, keterangannya kita membeli kepada Bromo Asri. Berarti untuk deskripsinya kita masukkan Bromo Asri, PT Bromo Asri. Lalu baru kita masuk ke sisi debit dan sisi kredit. Oke, kita mulai dari sisi debit dulu, yaitu mencari berapa nilai pembeliannya. Di sini kita lihat bahwa pembelian tadi seperti saya sampaikan di awal, itu adalah jumlah dari nilai jumlah pembeliannya dikalikan dengan harga pembelian, maka didapatlah total pembelian ini. Oke, di sini ada dua barang, yaitu untuk kulkas Panasonic 112.500.000 dan kulkas Toshiba 70 juta. Sehingga total pembeliannya adalah 182.500.000. Ini kita masukkan ke kolom merchandise inventory. Lalu PPN-nya kita ambil dari kolom PPN, berarti yang ini 20.075.000. Dan terakhir untuk freight paid-nya kita lihat apakah ada beban angkut. Ternyata di sini tidak ada beban angkut. Sehingga untuk mencari berapa nilai utang dagang kita, cukup dijumlahkan merchandise inventory ditambah dengan PPN income ini. Maka didapatlah utang dagang dari transaksi tanggal 5 itu adalah 202.575.000.
ribu. Seperti itu ya. Saya rasa dua contoh ini bisa mewakili atau bisa memberikan gambaran bagaimana cara mengisi jurnal pembelian. Oke, pastikan bahwa seluruh dokumen transaksi ini, yang transaksi-transaksi pembelian secara kredit, ini sudah kalian catat semua di tabel atau di jurnal pembelian. Jadi kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Jika seluruh transaksi pembelian kredit ini sudah kalian masukkan, maka langkah selanjutnya kalian jumlahkan setiap kolom ini. Merchandise inventory-nya itu berapa, kemudian PPN income-nya juga kalian jumlahkan dapat berapa, lalu freight paid-nya juga dijumlahkan, dan kolom kreditnya untuk akun payable juga kalian jumlahkan. Nah, setelah jumlah-jumlah ini kita dapatkan, baru jumlah ini kita masukkan ke data rekapitulasi. Untuk kode 11500 yaitu untuk merchandise inventory, ini jumlahnya adalah 427.500. Lalu untuk PPN-nya 47.025 kita masukkan ke sini, dan untuk freight-nya itu 2.250 kita masukkan ke kode 51200. Dan untuk sisi kreditnya, karena di sini hanya ada satu akun yaitu akun payable, yaitu 476 juta, ini kita masukkan ke kolom total sisi kredit untuk akun payable. Baru setelah itu kalian jumlahkan juga untuk debitnya berapa dan untuk kreditnya juga berapa. Baru setelah itu kita cocokkan, pastikan bahwa jumlah yang ada di rekapitulasi, ini kalau kita lihat sudah balance, ini harusnya mestinya sama dengan jumlah yang ada di jurnal, yaitu jumlah merchandise ditambahkan PPN ditambah freight mestinya sama dengan jumlah akun payable ini. Oke, seperti itu cara mengisi jurnal pembelian. Oke, saya rasa cukup pada pertemuan kali ini terkait jurnal khusus yaitu jurnal pembelian atau purchase journal. Kita lanjutkan materi-materi lain di waktu atau pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.